Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususan aba'ana wa ummahatin wajadi wajadatin bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammaduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih. Nah, ini kaitannya dengan ini masih menjelaskan kembali ayat-ayat tentang perang ya. Jadi ini kemarin sudah diberikan perang itu kan hubungannya dengan penataan struktur kehidupan di masyarakat, tatanan sosial sebetulnya. Di balik perang itu kan dalam rangka membangun tatanan sosial yang berkeadilan. Makanya Islam ini perangnya yang bukan perang balas dendam atau perang ingin nyaplok memperlebar kekuasaan, tapi memang semata-mata untuk memerangi kezoliman. Nah, kita teruskan lagi nggih kemarin. Nah, sehingga dalam tetap mengedepankan keadilan, kemanusiaannya juga ada. Paining tahau fa innallaha ghafurur rahim. Paining tahau, kalau mereka ngajak berhenti ya dari peperangannya itu, ya, dari kekafirannya itu, dari perlawanannya itu, nah, itu. Fa innallaha ghafurur rahim. Tetap Gusti Allah ya gimana ya, yang Gusti Allah sing duwe yang pemahaman yang paling dalam tentang khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Nah, kalau Gusti Allah menghendaki waqatiluhum itu kan ya, auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatiluhum, waqatilu. Nah, ini perintah juga ini. Waqatilulan podo mateni sira kabeh atau podo merangi sira kabeh orang-orang yang beriman, hum ing orang-orang kafir, hatta la takuna, sehingga ora ono latu jadu, tegese ora ditemukan, tidak ada lagi apa yang hatta la takuna fitnatun. Kemarin fitnah itu kan diartikan syirik. Jadi dalam kategori hubungan manusia dengan Gusti Allah itu kan ada yang mukmin. Mukmin itu orang yang benar-benar percaya ananipun Gusti Allah. Di bawahnya mukmin itu muslim, ya nerima ya, kebenaran ajaran Islam itu nerima. Ya, aslama yuslimu kan Islaman, nah, nerima, sehingga dia betul-betul menjadi manusia yang di bawahnya lagi namanya kafir. Kafir itu ya beragama ya, cuman orang nindakake perbuatan-perbuatan tuntunan agama, bahkan melawan ya. Jadi ada munafik, di bawahnya munafik fasik, karena di bawahnya fasik kafir, di bawahnya kafir itu musyrik. Nah, musyrik ini kan orang yang ngakui juga adanya Gusti Allah, tetapi masih mengakui adanya Tuhan yang lain. Jadi menggandakan Tuhan.
bukan mentauhidkan. Kalau tauhid itu kan menyuwijiaken, kalau musyrik ini kan menggandakan, mentripelkan bahkan. Itu. Makanya di sini fitnatun asyadu minal qatl. Sungguh kesyirik itu ya berbuat fitnah yang lebih kejam. Jadi ada dua nanti, dulmun, syirkun, fitnatun. Nah, itu dalam satu rangkai makna yang sama. Ya, intinya manusia-manusia yang selalu menggandakan keyakinan, menggandakan kekuatan, mengandalkan kekuatan-kekuatan selain. Jadi as-somadnya itu bukan hanya kepada Gusti Allah. Nah, makanya kita belajar Allahus Somad. Mengapa namanya surat Al-Ikhlas tapi bunyinya qul huwallahu ahad, Allahus Somad, kan lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan walam yakun lahu kufuwan ahad. Karena memang itu ayat tauhid, ayat-ayat intinya menjelaskan ketauhidan kan. Seperti apa Gusti Allah itu ahadun, suci. Untuk apa ananipun Gusti Allah? Untuk as-somad, untuk makhluknya yang beriman bergumantungan. Posisinya seperti apa kan? Lam yalid walam yulad. Gusti Allah itu ahadiyat, sesuatu yang zat yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Jadi memang nyaliane Tuhan namanya makhluk. Jadi di dunia apa Gusti Allah itu hanya kholik dan makhluk. Ketika berbicara makhluk, apapun ciptaan Allah Subhanahu, Allahu kholiqu kulli syai'in. Nah, di sini sing abad itu kan memahamkan kita untuk kholiqu kulli syai'in. Zat yang maha mencipta apapun, termasuk binatang yang paling kecil, sakecil-kecilnya kayak virus, jamur, bakteri, itu ya ciptaan Gusti Allah semua. Itu menusok tok gitu. Allahu khaliqu kulli syai'in. Di sini kita. Nah, perang dalam Islam ini ya tujuannya yaitu untuk memerangi agar orang-orang kafir. Orang kafir yang bagaimana? Yang menyerang, yang melecehkan, yang menghinakan, yang merusak tatanan. Perlu yang merusak tatanan. Islam itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan tatanan yang ideal, dilawan. Makanya boleh diperangi. Wa yakuna dinu lillahi wa yakuna lan ono opo ad-dinu agamanipun Gusti Allah. Maksudnya di sini ibadah. Supaya ibadah yang kita praktekkan untuk melaksanakan tuntunan Gusti Allah itu dikerjakan dengan tenang. Nah, itu tidak dilawan, tidak digrogoti oleh orang-orang yang merusuk tatanan ibadah. Ya tenang itu kan ya sholat di masjidnya ya khusyuk, jalan ke masjidnya ya juga aman, tidak ada rintangan, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Makanya wayakuna lenta ono opo ad-dinu. Di sini ad-dinu itu bukan hanya sekedar agama, keyakinannya saja, tapi al ibadatu tegasnya ibadah lillahi semata-mata tetap marang Gusti Allah. Jadi yang diperang itu kesyirikan. Nah, makanya sering juga ayat ini juga dijadikan momentum, untuk memerangi kesyirikan yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi ada yang matikan bahwa kotilu itu bukan hanya paten pinaten secara fisik. Yang paling berat itu kan melumpuhkan, mengalahkan nafsune dewe. Itu yang paling abot. Ai wahdahu tegese nyuwijiaken marang Gusti Allah kan layu bada ya siwa layu bada ora den sembah siwahu. Nah, itu lianipun Gusti Allah. Nah, itu
Jadi tujuan kenapa ada syariat perang dalam Islam ya tujuannya untuk memerangi kekafiran, memerangi kesyirikan. Nah, yaitu yang paling abot ya sebagaimana sudah sampaikan saya kemarin ya, memerangi syiriknya awake dhewe, jelegregnya awake dhewe itu yang kadang-kadang menjadi tauhid. Makanya pemaat ada istilah wa ani'budullaha wajtanibut tauhid. Tauhid yang paling berat ya, tauhid awake dhewe. Fa ining tahau, fa ini mongko lamun yen to leren, mareni to leren, intaha tu leren. Intaha yantahin. Ai anisyirki tegese leren saking syirik. Pala tak tadu maka ojo ngelewati sira kabeh orang-orang beriman alaihim ing atase merangi wong-wong kafir. Jadi kalau mereka berhenti dari kekafirannya, dari menyerangnya ke kita, dari makanya kan ini beratnya itu kalau sama-sama Islami kok podo saling serang, nah itu sing repot. Iki opo ceritane? Nah, itu kalau terjadi ya walaupun nanti ada ayatnya. Kalau terjadi seperti itu pernah terjadi juga Bu di antara para sahabat itu, maka dikenallah dalam sejarah Islam itu ada namanya perang Jamal. Itu para sahabat sama-sama sahabate. Di setelah perang Jamal ada lagi perang Siffin. Perang yang memerangi Sayyidina Ali ya. Dari perang Siffin itulah muncullah namanya tahkim, cara mendamaikan dua kelompok umat Islam yang saling berperang. Nah, dari peristiwa tahkim itulah muncullah akhirnya mazhab-mazhab keyakinan di dalam umat Islam. Jadi perang dalam umat Islam itu melahirkan beda keyakinan, maka muncullah istilah ahlus sunnah wal jamaah, ada istilah syiah, ada khawarij, ada jabariyah, ada qadariyah. Nah itu saking itunya itu, saking dalamnya itu ya, perbedaan keyakinan dalam di tengah sama-sama umat Islam itu, maka muncullah namanya saling mengkafirkan. Nah, itu pernah terjadi saling mengkafirkan. Jadi penyakit saling mengkafirkan sesama umat Islam itu jangan kaget, itu sesuatu yang sudah lama yang diakibatkan dari perang sesama saudara. Awalnya itu perang zaman Abu Bakar sudah ada perang sesama orang Islam, itu kaitannya dengan orang Islam yang tidak mau bayar zakat, makanya ada ya. Jadi jangan dikira ini ayat ini memerintahkan adanya syariat perang itu untuk memerangi orang-orang kafir, orang zalim, orang musyrik yang menyerang dan menghalang-halangi ibadahnya umat Islam, tetapi ternyata di tengah-tengah umat Islam pun terseret juga, terseret. Paining tahu pala udwana ila ala zalimin, pala udwana mongko ora ono melewati batas. Jadi ketika mereka itu betul-betul berhenti dari menyerangnya kepada orang Islam, berhenti menghalang-halangi ibadahnya orang Islam, berhenti dari kekafiran dan kemusyrikannya sehingga mereka pun masuk Islam, maka orang yang beriman tidak boleh memperlakukan semena-mena. Jadi oleh karena itu di sini perang ini bukan untuk balas dendam, hanya untuk menunjukkan makanya dalam Islam itu perang itu ada etikanya, ada aturannya. Ya, kalau melewati batas kategorinya dikategorikan kejahatan perang. Nah, kalau sudah masuk kejahatan perang diadili juga, ada pengadilan untuk kejahatan perang sampai sekarang ada.
Zaman Rasul juga pertama kali ada sahabat yang melanggar, ya dihukum juga. Jadi jangan dikira perang ini juga ada nilai kejahatannya. Perang itu menyakitkan, tetapi melampaui batas melakukan kesenangan. Makanya kalau bisa gak usah lah, namanya perang itu. Apalah, perang itu berawal dari tukaran. Tukaran, pala udwana. Nah, sekarang bagaimana kalau saling merebut tapal batas, ya, seperti Israel dengan Palestina, kan itu. Pala udwana, mangka ojo ngelewati batas orang-orang yang beriman, i'tidaan biqatlin aw ghairihi, yaitu dengan melakukan pembunuhan atau pembantaian dengan balas dendam, melampaui batas itu pembantaian. Nah, makanya kalau melampaui batas bisa diadili. Sekarang di Den Haag ya, pengadilan kejahatan perang itu di Den Haag. Di Den Haag apa di Swiss itunya, pusat pengadilan dunia untuk para penjahat perang itu ada, Bu, jangan. Ila ala zolimin, nah ini peliknya itu ada ila ala zolimin, kecuali terhadap tetap ada tetap, nah kecuali tetap ing atase tiang-tiang ingkang zolim, ya itu. Nah orang itu abot, orang zolim itu pancen. Nah itu ceritanya ngoten ya. Dengan apa mereka itu zolim? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama berpura-pura minta berhenti. Nah ini ketika perang Siffin itu ada namanya Amru bin As kan itu. Di tengah-tengah berperang itu dia nusukan Quran. Karena sudah kepepet. Nah, kalau bersiasat atau untuk tipu muslihat, nah lain lagi ini itu. Nah dikatakan zolim. Tetap kalau berhadapan dengan orang-orang yang melakukan tipu muslihat, ya perang juga masih dibenarkan untuk diteruskan. Wawaman paniwa intaha kang leren, tapi ini bukan orang yang ya pura-pura lah, palaisa bidzolimin, pala udwana alaihi. Tapi kalau mereka betul-betul berhenti dengan ketulusan, dengan pengakuan kalau dia itu melakukan kesalahan, ya itu diampuni. Nah, termasuk kalau mereka ditawan, karena ada istilah tawanan perang. Perlakuan tawanan perang dalam Islam juga ada normanya, itu ada itunya. Tawanan perang yang bisa ngajari. Dulu pernah juga itu tawanan perang orang-orang Yahudi, ya suruh ngajari orang Islam, ngajari moco, ngajari ada. Itu ngoten serius, itu kaitannya dengan masalah perperangan itu. Jadi jangan dikira Islam ini ketika ini perang itu sebagai wujud ketegasan. Ketegasan itu penting gitu loh. Dalam berjuang itu nggak boleh. Tetapi lihat situasi kondisinya. Jangan menganggap sama-sama Islam dianggap musuh, perangi, bom bunuh diri. Nah, ini praktek-praktek yang menyalahi norma-norma berperang, berjuang, apalagi jihad. Nah, ini kan bagian dari jihad. Jihadnya ngawur, itu nggak boleh. Kita teruskan maling ya. Asyahrul haramu bisyahril haram. Utawi penyerangan kalau terjadi peperangan di syahril haram, ya dilawan ya di bulan itu juga. Itu maksudnya seperti itu. Asyahrul haramu utawi bulan-bulan kang den mulyoaken. Jadi di kita ini kan ada bulan-bulan yang dimuliakan, ya. Bisyahril harami, ini kalawan terjadi peperangan di bulan yang dimuliakan juga umpamanya. Makanya di sini pakama qatalukum bihi paktuluhum bimislihi radun listi'dhamil muslimin, yaitu
Seandainya mereka ngajak perang di bulan haram pun, walaupun di bulan haram, ya diperangi juga, lawan juga gitu loh. Jadi jangan dibiarkan. Yaitu untuk menunjukkan ketegasan. Ketegasan itu penting, tegas itu. Ya, dalam prinsip ya kita harus tegas, gak boleh manclak mencle. Ya, makanya ideologis dan biologis itu kemarin, jadi gak boleh mencela mencle, Bu, kalau prinsip loh ya. Nah, terus memang ketika di dalam ininya memang ada fleksibilitas, ada atadarujnya. Tetapi kalau sudahlah tahapan-tahapan dakwah, tahapan-tahapan taklim, jadi mulai dakwah ngajak, terus tahapan literasi mendidik, ya sudah dilakukan secara ideal, secara step by step namanya, setelah tadarruj, secara bertahap. Tahu-tahu ya mengingkari lagi. Nah itu kalau seperti itu ya lain lagi ceritanya. Jadi memang Islam itu ketika mensosialisasikan, mendakwahkan, punya prinsip at-tadarruj fit tasyri'. Ada pentahapan, mulai didik ya. Samalah dengan kita lah. Pertamanya angel, abot, nah, kan ada pepatah kan, mulanya apa? Harus dipaksa memang. Nah, akhirnya hamil juga kan. Karena mulanya biasa-biasa saja, kemudian cinta, akhirnya hamil juga kan itu. Jadi bertahap. Nah, jadi berdakwah juga begitu, Bu. Nah, kenapa perang ini ada syariat perang? Karena ketika kita sudah melakukan pentahapan secara ideal, tahu-tahu kita dilecehkan. Nah itu kita sudah memberi contoh. Rasul itu tidak banyak omong, Bu. Kalau kita mempelajari sirah nabawiyah itu, Rasul itu banyak memberi contohnya. Makanya kan ada hadis apa namanya, lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Berdakwah dengan contoh itu lebih baik daripada berdakwah dengan kata-kata. Yaitu makanya muncullah ayat kaburon maktan indallah antakulu mala taf'alun. Perbuatan yang paling dibenci oleh Gusti Allah itu manakala kamu pinter mengatakan tetapi tidak pinter melaksanakan. Maka muncullah istilah orang munafik, pinter ngomongnya mung ora iso memberi contoh yang baik. Rasul juga memberi memberi informasi juga. Akhir zaman itu kasirul khutobah qalilun ula amilin. Jadi banyak akhir zaman itu ulama yang akeh omongnya tetapi sedikit amale. Itu sudah diprediksi. Nah itu. Nah kita enggak kan, kita ini dalam rangka memang taklim, mudah-mudahan sebagai darul hikmah ini kita jadikan sebagai pusat pengembangan ilmu ya, itu. Nah kalau terjadi perlawanan dengan apa, setelah diberi contoh dengan baik-baik, bahkan melecehkan, Rasul dianggap tukang sihir, ayat-ayat Al-Quran itu dianggap apa namanya syair-syair yang apa kan, dalam surat Yasin nanti Qatalukum pakama qatalukum, sebagaimana mereka memerangi kalian pihi ing dalam syahrul haram ya, faktulu moko merangi sira kabeh orang-orang yang beriman hum ing orang-orang kafir pi mislihi, tapi dengan ya dengan inilah, dengan imbang gitu loh. Gak boleh, yaitu tadi tidak boleh sampai tergerus kepada kejahatan perang. Untuk apa kita melakukan perlawanan secara imbang itu? Rodun listiqdomil muslimin, untuk apa namanya menolak. Karena apa? Karena saking itunya, saking merendahkannya, saking melecehkannya ya kepada orang-orang Islam. Wal hurumatu, nah itu wal hurumatu jamu hurmatin ya. Hurumatu yaitu jama muannas salim, Bu. Nah, itu.
Wa hurmatu utai bulan-bulan kang den mulyaaken. Nah itu. Maka pada bulan itu mayajibu ihtiramuhu, maka bulan-bulan yang wajib kita memuliakannya, ya Rajab, Sa'ban, Rajab, puasa kan. Dzulhijjah kan itu kategori bulan-bulan yang dimuliakan itu. Fal hurumatu utai ing walang ing anane apa ing dalem bolehnya ing dalam bulan-bulan kang den mulyaaken iku kisosun tetap berlaku juga hukuman kisos ya. Hukuman kisos itu hukuman kejahatan seseorang yang harus dibalas secara imbang sesuai dengan kejahatannya. Nah biasanya ini hubungannya dengan kejahatan jiwa dan raga, contohnya aina bil aini wal anfa bil anfi wa juruhal kisos. Kalau ada orang nyulik mata, maka hukumannya harus nyulik matanya lah. Kalau ada orang itu motong kuping orang, maka hukumannya itu motong kuping orang. Kalau orang itu ada yang mateni, ya kan kemarin sudah disimbolkan kan ada ayat kisos di awal, hanya baru satu ayat tapi maka dihukum mati ya, jiwa lawan jiwa, kecuali ada pemaafan dari keluarga yang terbunuh, maka beralih dari kisos ke diat, ke denda gitu. Nah dulu dihitung kalau orang motong jeriji tangan orang, maka diatnya itu sama dengan berapa ekor unta itu. Jadi dihitung ekor unta. Jadi mengapa sampai ada sanksi hukuman yang berat seperti itu? Karena dalam Islam ini orang itu ketika menjadi manusia, maka dia itu punya hak namanya hak muhtaram, hak dimuliakan ya. Sejak kapan orang itu dimuliakan? Makanya secara teknis teorinya itu ada istilah ahliyatul wujub. Orang itu berhak dilindungi eksistensi kalau sudah menjadi sejak kapan manusia dihitung manusia? Nah, ada ulama yang menghitungnya itu mulai janin. Janin itu kapan? Usia 120 hari. Makanya muncul perdebatan kalau ada seorang ibu menggugurkan kandungannya sebelum usia 120 hari, dalam bahasa yang lebih kerennya itu aborsi ya, maka apakah si ibu ini harus dihukum mati juga? Nah, jangan macam-macam itu kalau aborsi juga. Ada yang mengatakan harus tetap dihukum kisos ya itu. Jadi semenjak usia 120 sepakat yang banyak itu pendapatnya itu semenjak usia 120 hari. Jadi manusia itu kan mulai dari nutfah, alaqah, mudghah. Pertama kali setelah sel telur dengan dibuahi oleh sperma, jadilah namanya nutfah. Dari nutfah selama 40 hari naik menjadi getih kental, namanya alaqah. Setelah getih kental mewujud menjadi segumpal daging, namanya mudghah. Nah semenjak segumpal daging itulah mulai payang fuhu fihiru, kemudian Gusti Allah meniupkan ruh ke dalam janin yang sudah usia 120 hari. Dari situlah mulai dibuatkan tulang belulangnya. Konon setelah gumpal daging tulang organ yang itu kan mata dan kuping yang pertama kali didesainnya itu oleh Gusti Allah itu. Setelah 120 bikat birizkihi wa ajalihi wa sakiyun au saidunnya itu ditentukan ketika kita ini pada usia 120 hari atau 4 bulan. Makanya kalau ibu mau nirakati anak
itu mulai mau menggauli istri, bapak-bapak, makanya harus berdoa. Habis itu kalau ada tahu-tahu ibu-ibunya itu negatif apa positif, Bu? Positif, nah kemudian ditirakati betul itu, karena disitulah apa namanya waktu yang masih ada usaha kita untuk bisa merubah bagaimana watuk wahing anak setelah nanti lahir. Jadi untuk upaya merubah watuk anak sebelum lahir itu dari mulai 0 hari sampai 120 hari. Kalau setelah 120 hari Gusti Allah sudah menentukan bikat birizkihi, seperti apa nanti ekonominya kalau dia sudah lahir, wa ajalihi, dan ajalnya itu kapan dia akan meninggal dunia, itu sudah ada catatannya sendiri. Wasakiyun, kemudian kebahagiaannya seperti apa, susahnya seperti apa, wasakiyun ausaid. Jadi sudah ada ininya, sudah ada catatannya sendiri-sendiri. Makanya nggak boleh kita ini itu 120 hari itu penting, itu antara 0 hari sampai 120 hari. Makanya di situ periksa dokter harus rajin. Gimana ini kira-kira suplai nutrisi dan gizinya ya juga harus halal ya, supaya tidak jadi anak beling. Nah, jangan-jangan anak beling-beling itu karena suplai nutrisinya sendiri belum dijogo halal haramnya, vitaminnya dijogo, gizinya dijogo ya, supaya tidak termasuk stunting. Wah, tetapi halal haramnya tidak diperhatikan, akan terkena ancaman kululahmin nabata min haram pannaru aulabi. Dan itu justru kehalalan untuk anak. Makanya dulu itu kadang-kadang aneh juga, ada yang ditirakati barang oleh ibunya itu yang perlu kita perhatikan. Nah, setelah jadi manusia maka wajib mempunyai status ahliyatul wujub, manusia yang wajib dilindungi mulai dari jiwanya, hartanya, dan kehormatannya. Itu melekat pada diri seseorang itu. Ketika dia jadi manusia maka kita wajib menghargai keberadaan eksistensinya itu. Seperti apapun wujud dan jenisnya ya, seperti apapun kondisi fisiknya, itu gak boleh direndahkan. Nah, terus kehormatannya, karena dia wajib dihormati sebagai manusia, kecuali ya kalau dikategorikan ghairu muhtaram. Nah, siapa manusia yang kategori muhtaram itu? Nah, ada yang mengatakan murai tarikus sholati, seperti di dalam sulam Taufik itu, orang-orang yang tarikus sholah sakjane tidak perlu dihormati eksistensinya sebagai manusia. Kalau dia kemudian, tapi ternyata di ini lagi dijelaskan tarikus sholah yang mana? Tarikus sholah yang angas, yang menyerang orang yang sholat, orang itu. Terus yang kedua janil muhson, zina, orang yang jinah muhson. Zina itu kan ada dua, ada jinah muhson dengan ghairu muhson. Zina muhson ini hukumannya rajam sampai mati. Siapa yang pelaku jinah muhson itu? Orang yang pernah melakukan hubungan suami istri ya, yaitu ada yang orang yang sudah bersuami atau istri melakukan berzina, kategorinya muhson. Kalau masih gadis sama Joko Tingting terjerumus kepada perbuatan zina, ini masih kategorinya ghairu muhson ya, tidak dirajam sampai mati, dan tapi harus diusir ya, dari pengusiran. Nah, orang-orang yang melakukan zina muhson itu dikategori ghairu muhtaram, disamakan derajatnya itu sama dengan kalbul akur. Apa namanya kalbul akur itu? Asu yang galak itu. Bukan asu jina, bukan asu peliharaan, asu liar yang buas. Nah, itu dikategorikan, makanya boleh dibunuh. Nah, yang kemudian yang terakhir
orang yang ghairu muhtaram itu orang murtad. Nah, itulah sebabnya dalam Islam ada hukuman orang murtad itu halal darahnya kan itu. Tetapi ya tidak semena-mena, Bu, tidak semena-mena ada orang murtad pateni, enggak seperti itu. Ada proses hukum yang harus daun itu. Kenapa itu harus dipahami betul? Ini bagian dari menjaga kehormatan yang sekarang dikukuhkan menjadi human right, hak asasi manusia. Jadi nama dalam kitab fikih, usul fikih namanya punya hak ahliyatul wujub, dilindungi itu. Jadi semenjak usia 120 hari sampai dia mati itu. Jadi tiganya. Nah, di samping jiwanya, kehormatannya juga hartanya wajib dilindungi, harta seseorang itu. Nah, karena ini hubungannya dengan itu ya. Pamani tada, pamani tada masopane wong ya tada kang melampaui batas. Siapa siman ya alai ing melarati ngatas kabeh orang-orang yang beriman ya. Kalau ada di antara orang-orang yang nyerang ke kita ini betul-betul melampaui batas, yaitu tidak mengindahkan norma-norma. Jadi kita ulangi lagi ya, jadi kita tetap adanya syariat perang itu di dalam rangka yaitu tadi menjaga eksistensi dan kehormatan manusia itu betul-betul betul-betul terawat dengan baik. Pak tadu alaihi, jawaban itunya. Pamani tada alaikum pak tadu. Sama aja kalau dia keterlaluan ya diimbangi ngelawannya juga ya. Jadi memang perang ini juga bagian dari kisos terbuka. Kisos terbuka. Bimisli ma'tada alaikum ya. Bimisli saumpamanipun mereka berbuat melampaui batas kepada kita semua. Nah, dalam pemanafsiran yang lain ayat ini memberikan gambaran seperti apa praktek perang di dalam Islam. Praktek perang dalam Islam itu yaitu harus peace to peace itu. Siap dia melakukan kedoliman, yang melakukan kedoliman itu yang kita lawan. Nah itu. Jadi bukan membabi buta, tidak boleh membabi buta. Jadi tetap kita kalau yang berbuat dolim, karena perang ini merupakan yaitu hukuman kisos terbuka. Bahasa yang lebih sederhananya itu, kalau satu orang dengan satu orang maka dilakukanlah kisos oleh pengadilan dulu, disidangkan dulu, diproses dulu perkaranya. Tetapi kalau sudah perang sebetulnya kisos, pengadilan juga sama, tetapi pengadilan terbuka, pengadilan terbuka yang tidak perlu ada persidangan dulu. Kalau karena apa? Karena dia betul-betul ngajak bertarung secara terbuka. Jadi sebetulnya perang dalam Islam itu yaitu sama dengan melakukan kisos terbuka yang tidak melalui pengadilan. Pengadilannya perang. Ya saiki menang-menangan. Awakmu kok keterlaluan. Saiki sapa sing menang. Makanya alhamdulillah kalau menurut sejarah selama umat Islam cara berperangnya itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, makanya Rasul itu ke perang itu terjun langsung. Supaya apa? Supaya tidak mempraktekkan perang dengan cara yang salah. Pernah melaksanakan perang dengan cara yang salah, akhirnya kalah pada perang perang Uhud. Kenapa perang Uhud kalah? Ya karena praktek perangnya tidak mengikuti perintah Rasul, sakarpe dewe. Nah itu. Makanya sepanjang sejarah perjalanan perang umat Islam dalam rangka menegakkan kebenaran dan memerangi kezoliman itu mesti menang. Perang salib ya menang. Perang kemerdekaan Indonesia, jadi tahun 45 sampai 49 itu kan dikenal dengan perang kemerdekaan, dan yang banyak
melakukan terjun ke medan perang di masa perang kemerdekaan itu ya umat Islam. Jadi dan menangkan akhirnya itu musuh Inggris yang yang pakai senjata yang cukup modern, ya, jenderalnya iso kalah. Itu ceritanya begitu. Karena apa? Karena kita punya prinsip, punya niatan perang itu dalam rangka iskariman aumut syahidan, dalam rangka li'ila'i kalimatillah yal'ul ulya, tidak dalam rangka balas dendam. Gak boleh Islam. Makanya kalau ketika kamu berperang di hatimu masih ada niatan balas dendam, gak boleh. Rasul itu mengizinkan ikut berperang kan itu. Wattaqullaha lan wedya sira kabeh orang-orang yang beriman Allah marang Gusti Allah. Takwa di dalam apa? Ya, fil tinsori wa tarkil i'tidai. Yaitu dengan ketika peperangan dengan cara yang salah, malas ya. Watarkil i'tidai, dan kita peperangan dengan tidak melampaui batas ya, tidak balas dendam lah yang lebih kena. Wa'lamu minawai sira kabeh orang-orang yang beriman anallah satun Gusti Allah iku ma'al muttaqi. Disinilah kunci jimatnya kenapa kita selalu menang, karena wa'lamu anallaha ma'al muttaqin bil auni wa nasri. Dengan cara apa Gusti Allah membantu kemenangan orang Islam? Yaitu bil auni, dengan beri pertolongan, yaitu wa nasri tegese dengan memberi pertolongan. Nah itu jadi perang itu bukan dengan cara balas dendam, dan kita juga disunahkan untuk berlatih ya. Makanya di beberapa negara itu sudah ada yang namanya latihan bela negara. Latihan bela negara itu biasanya undang-undang bela negara itu diberlakukan kepada siapapun warga negara yang sudah kategori balik, berakal, sehat ya. Nah, di negara-negara bahkan kita sendiri nanti undang-undang pertahanan nasional kita juga akan direvisi katanya, yang akan memasukkan kewajiban bela negara. Nah, sekarang kita kan bela negaranya masih diwakili oleh tenaga terlatih, dan mudah-mudahan kalau tidak ada perang kan sebetulnya gak butuh tenaga. Ngoten Pak, monggo Pak. Nah ini kita diskusi nggih kaitannya syariat perang ini, jadi monggo nggih. Ya. Ya, hukum pidana kita sudah mengakomodir perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, jadi cuman deliknya delik aduan, Pak. Jadi kalau kita mengadu ya diproses, ya, diperkarakan. Tapi kalau tidak mengadu ya tidak diperkarakan. Termasuk membuli di medsos. Ya. Cuma ada cumanya. Ya, di negara-negara berkembang, bukannya di Indonesia ya, di negara-negara berkembang, penegakan hukum itu kadang-kadang sebagaimana diprediksi oleh Rasulullah, idza syaraqas syarib bayatrukul hada wa idza syaraqad dhaif fa'alahil. Jadi di negara-negara yang berkembang dan di akhir zaman, kata Rasulullah, sabdanya itu memang suatu ketika kejahatan itu hanya berlaku untuk orang-orang yang tidak berduit, baru hukum ditegakkan.
Tapi bagi mereka yang berduit, hukum bisa ditinggalkan. Itu sudah merupakan prediksi dari akhir zaman, Pak. Dan itu berlaku di hampir semua negara, khususnya negara berkembang. Jadi susahnya seperti itu, walaupun ya undang-undang hukum pidana kita juga menyisir ya kejahatan-kejahatan yang bersifat pelecehan, tetapi yaitu kadang-kadang penegakan hukumnya yang tidak bisa Nah, oleh karena itu cara Islam itu memang melakukan tiga skenario dalam penegakan hukum itu. Pertama, bagaimana hukum itu mendidik orang untuk menjadi jajri, kapok. Makanya hukuman dalam Islam itu eksekusinya dilakukan secara terbuka di depan umum kan itu. Baik eksekusi yang kaitannya dengan had maupun eksekusi yang berhubungan dengan kejahatan-kejahatan takjir. Jadi kan ada 3 jenis kejahatan itu. Ada had, ada takjir, dan ada kisos. Sekalipun memang prosedurnya tetap ya yang wajib penegakan hukum itu tidak boleh melakukan pengadilan jalanan, drug justice itu gak boleh. Jadi Eigenrechtting itu gak boleh melakukan hukuman balas dendam tanpa melalui proses pengadilan yang ditegakkan oleh negara. Jadi beratnya di situ. Nah, sehingga termasuk tuduhan orang berbuat zina, qadhaf, sehingga menimbulkan fitnah, membuat mengisukan seseorang berzina. Itu juga termasuk itu kategori perbuatan yang tidak menyenangkan, itu bisa masuk ranah pidana. Cuma yaitu tadi di negara-negara berkembang ini sayang penegakan hukum itu kadang-kadang ya KUHP kasih uang kalau itu di situ. Oleh karena itu kita dengan cara lainnya bagaimana? Ya mendidik orang supaya menghindari perbuatan-perbuatan jahat. Itu aja, itu usahanya, ikhtiarnya itu. Berat Pak sekarang itu memang. Di negara-negara berkembang, bukan hanya di Indonesia, di hampir di semua negara berkembang itu kaitannya dengan penegakan hukum pidana, terutama itu. Kehilangan saja lapor itu bayar, hanya untuk ya kan, ya itu. Ya. Kapan kira-kira berakhirnya zaman kados ngeten iki? Kalau menurut prediksi Rasul, kalau menjelang kiamat itu bukan tambah berakhir, justru tambah tumbuh subur. Makanya iling lan waspodo. Jare Rangga Warsita kan sing penting kita ini ya, iling lan ngoten Pak ini nggih. Terus pundi Pak ya? Ya sebetulnya sudah masuk kejahatan Pak. Jadi aborsi itu termasuk sudah masuk kejahatan kemanusiaan. Makanya orang-orang yang ketahuan melakukan aborsi, baik perawat atau dokternya atau dukun atau yang pelakunya itu bisa diseret ke meja hijau. Ya kejahatan kemanusiaan, kategorinya itu pembunuhan. Makanya hukumnya berat. Sekalipun yang menggugurkan itu kalau ketahuan, tapi sayangnya kan kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan, nah, makanya kan banyak kasus-kasus yang terbongkar di beberapa, hampir tiap tahun kan mencuat ke media itu. Itu sudah termasuk kejahatan kemanusiaan. Kalau ketahuan diseret oleh penegak hukum itu sudah kan. Ya kadang-kadang ya itu memang ya
itulah sebabnya mengapa Islam itu membuat proteksi dari satu, contohnya pergaulan bebas. Makanya ditentukan namanya mahram dan bukan mahram. Ada tata cara bagaimana seorang ibu, seorang ayah untuk memperlakukan anak perempuannya yang sudah dewasa. Kan itu. Nggak dibikin liar, Pak, harus dijaga. Kemana-mana pergi harus didampingi mahramnya, kan itu. Tapi sekarang ini kan repot. Nah, ya, karena apa? Ya karena memang dekadensi moral sudah sulit diatasi. Makanya itulah sebabnya kita melakukan semacam, jangankan ya, itu melakukan proses taklim. Mulai dari anak kecil. Nah kalau sekarang nih kiainya kenceng, umpamanya masyarakatnya tidak kenceng, orang tuanya tambah membiarkan, ya sudah bar. Nggih, Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillahirabbil hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afini hamdan mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan qaul Muhammad sholatan tunjina biha min khawli wal afat wa taqina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at akhirat Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alani inama amruhu ida aroda syai'an ayat rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina Allahumma ja'al ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan kurang pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.